Oke, karena sudah menunjukkan pukul 1.55, jadi kita mulai aja ya rangkaiannya. Jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Oke, oke, Ya, Pak. oke. Jadi terima kasih ya yang sudah mendaftar di rangkaian pelatihan menjadi influencer beretika dan konten kreator berkualitas. Jadi ini untuk ada beberapa kali pelatihan dalam rangkaian acara ini dan ini kita masuk di pertemuan pertama. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rifki dari program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi saya akan memandu acara pada pertemuan kita yang pertama hari ini. Mungkin sebelum masuk dan memulai, ada baiknya kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa. Buat yang non-muslim mungkin bisa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk yang muslim, marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama hari ini itu membawa materi pemanfaatan YouTube sebagai media berkarya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman informatika maupun adik-adik SMA Negeri 1 Samarinda yang mau dan minat jadi konten kreator di YouTube, bisa menyimak dengan baik pada materi hari ini. Mungkin sebelum itu kita akan ada pemateri yang keren ya. Kita akan baca dulu pertama CV-nya. Oke, sip. Nih, jadi untuk pemateri kita pada pertemuan pertama kali ini itu ada Bang Yahya, nama lengkapnya Yahya Rifki Alhanan, yaitu mahasiswa, tempat tanggal lahirnya 3 Desember 2000, alamat rumahnya Jalan Asparagus nomor 431 Bengkuring, nomor HP-nya bisa dicatat 085821680394, email yahyarifkialhanan@gmail.com, agama Islam, status single, kewarganegaraan Indonesia. Untuk skill yang dikuasai yaitu programming, video editing, graphic designer, content creator, dan fotografi. Untuk riwayat pendidikan sendiri dari 2007 hingga 2012 SD Negeri 018 Samarinda, 2012 hingga 2016 SMP Negeri 1 Samarinda, dan 2016-2019 SMA Negeri 1 Samarinda. Wah, ini cocok ya buat alumni SMA Negeri 1 Samarinda. Ini buat adik-adik semansa yang mau mengikuti jejak seperti Kak Yahya bisa ya. Oke, untuk pengalaman organisasi ada Sekretaris PMR Wira Semansa 2017-2018 dan Wakil Ketua 1 KKR SMA Negeri 1 Samarinda 2017-2018. Nah, ini ada kontak informationnya yaitu email yahyarifkialhanan@gmail.com, YouTube King Tai Channel, dan Instagram @yahyara_. Jadi ini pemateri kita hari ini Bang Yahya dan sudah hadir bersama kita. Jadi halo Bang Yahya, apa kabar? Alhamdulillah, Sip, baik. baik ya. Jadi Ya. sudah siap ya untuk memberikan sedikit ilmu buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini ya. Oh, siap. Oke. Jadi sebelum masuk ke materi, bisa yang bisa on cam dan memakai background Zoom bisa menemani saya di sini, kita sambil bareng gitu kan. Terus juga mungkin bisa disimak dan disiapkan alat tulisnya, dicatat siapa tahu ada yang penting, karena di akhir pertemuan nanti akan ada sesi tanya jawab dan satu pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize seperti itu. Jadi harap disimak dengan baik. Jadi mungkin sudah mau masuk pukul 2, saya rasa bisa dimulai untuk pelatihannya. Kepada Bang Yahya, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Rifki udah ngasih waktu, kesempatan, dan semuanya kepada saya. Oke, langsung aja saya share ya screen. Oke, seperti yang udah dijelasin tadi ya,
Nama saya Yahya Rifki Alhanan. Kalian bisa panggil saya Bang Yahya mungkin atau Kak Yahya apa sembarang lah. Yang penting panggil Yahya gitu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi webinar ini, pelatihan ini untuk membawakan materi YouTube sebagai media untuk berkarya gitu ya kan. Ya, kalau misalkan saya cerita sedikit, awal mula saya nge-YouTube itu adalah ketika saya 2015 tuh saya sebenarnya udah pengen nge-YouTube gitu. Karena dulu awalnya saya suka ngedit video ya, pokoknya suka berbau-bau hal yang video editing lah. Cuma waktu dulu 2015 tuh kayak nggak punya yang namanya device kan, apalagi kita masih SD, SMP mungkin ya, SMP waktu itu yang namanya device tuh pasti belum bagus ya. Pasti HP-nya HP-HP Nokia masih waktu itu zaman saya. Jadi untuk mengekspresikan, untuk menyalurkan bakatnya atau mungkin hobinya itu jadi agak susah ya. Cuma waktu di 2019 itu saya udah punya HP bagus gitu kan, punya HP bagus. Terus kebetulan waktu itu saya juga senang main game online. Kebetulan saya mainnya Free Fire. Nah, mungkin di sini ada yang main Free Fire ya. Ya jadi karena rame tuh ya di 2019 orang-orang YouTube gitu kan, game-game online lagi rame, saya coba putuskan untuk bikin konten game ya, Free Fire khusus ya. Soalnya ketika saya coba di sekarang ini bikin konten yang dicampur itu ya, misalkan kontennya gamenya udah satu ini nih dicampur dengan yang lain, itu akan merusak algoritma penonton ya, karena penonton ini udah senang sama kita main ini nih. Tapi kalau misalkan diganti dengan konten lain itu pasti bakal melarikan penonton yang sebelumnya. Itu jadi menurut saya analisa saya seperti itu. Jadi kalau seandainya adik-adik di sini mau YouTube gitu kan, pastikan udah tahu nih ya jalan channelnya ini mau dibawa kemana kayak gitu. Oke, kalau misalkan ngebahas channel saya ini belum terlalu besar ya. Jadi kalau kalian mau tahu channel saya itu namanya King Tai Channel. Di sini saya ngebahas tentang Free Fire ya. Dan saya juga main game lain ya, game PC. Nah ini kalian bisa lihat ya, baru buat juga minggu lalu. Dan channel saya ini penontonnya udah alhamdulillah udah 1.300.000-an ya. Dan dari Google tuh udah diakuin gitu. Diakuinnya tuh dengan kayak gimana bang? Ya diakuinnya itu kita diberi email gitu dari YouTube dengan diberikan AdSense. Nah, AdSense itu kalau yang nggak tahu iklan di YouTube. Jadi kalau kita bikin video dapat iklan pasti bisa dapat uang. Cuma kalau kalian mau YouTube di awal jangan mikirnya uang dulu. Kalian pikir aja bikin konten yang bagus atau mungkin membangun karakter yang bagus, personality ya, supaya channelnya ini punya ciri khas nih. Wah, ini keren nih channelnya, kenapa bisa keren? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan duit itu bonus aja ya. Misalkan kalau udah dapat duit gitu, jangan dijadikan sebuah kayak wah harus yang penting duit jangan. Bakatnya dulu, nanti duit itu nomor 2 lah. Kalau misalkan bahas duit, bahas uang, saya juga punya temen YouTube ya dari luar kota dan ada komunitasnya juga di grup itu sering nge-share tentang info-info nih, mungkin updatean YouTube nih ada fitur apa nih, atau mungkin sudah dapat uangnya ini udah dapat berapa nih. Teman-teman saya tuh udah pada gila-gila ya dapat duitnya mungkin udah sampai 80 juta, 90 juta, bahkan udah ada yang bisa beli mobil gitu loh. Dia baru lulus SMK udah bisa beli mobil, udah bisa bagian orang tuanya lah ibaratnya gitu ya. Itu keren banget sih. Ya mungkin dari adik-adik ini juga ada yang pengen kayak gitu ya kan. Mungkin bingung nih ya bakatnya apa gitu. Kerjaannya di rumah aja. Ya saya juga sama nih di rumah aja. Tapi paling enggak ada yang dikerjakan ya. Apalagi ketika corona gini kan banyak nih aktivitas yang dilarang oleh pemerintah gitu kan. Ya jadi kalian dengan nge-YouTube itu bisa jadi sebuah apa ya, mengisi waktu gitu ya biar nggak gimana ya, kayak nggak ngapa-ngapain di rumah gitu lah ya. Ya soalnya saya nge-YouTube ini aja baru setahun ya, 2020 tuh saya mulai nge-YouTube dan waktu itu pas corona juga tuh. Jadi saya nge-YouTube dan alhamdulillah sampai sekarang udah bisa dapat 14.000 subscriber ya, masih kecil lah ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materinya. Jadi ini dia ada PowerPoint-nya, mungkin bisa langsung aja kita bahas. YouTube sebagai media untuk berkarya. Jadi sebenarnya kalau kita mau YouTube tuh yang penting kita mau yang namanya memulai dulu ya.
kadang ada tuh ya anak-anak mungkin SMP, SMA pengennya nge-YouTube, pengen jadi YouTuber, tapi nggak mau mulai-mulai gini karena cuma ngomong doang. Nah, jadi mending kalau kalian malu, buang aja rasa malu tuh, karena saya juga dulu tuh malu-malu juga ya, apalagi ditonton sama teman gitu ya kan, nggak punya penonton, jadi saya share-share tuh link ke teman saya buat supaya nonton, kayak saya share, walaupun ujung-ujungnya sempat diolo-oloin sih, diketawain, karena emang namanya masih awal kan pasti masih aneh lah ya, belum belum terbiasa. Jadi waktu itu ada pernah saya cerita sedikit boleh nih ya. Waktu saya di kuliah itu kan lagi masih belum corona nih. Saya lagi dengerin dosen gitu kan. Terus teman-teman saya tuh buka laptop, buka channel saya malah ditonton itu di belakang diketawain. Waduh, bilang. Tapi ya namanya temen ya enggak apa-apa lah ya buat bercanda-bercanda doang. Tapi sekarang ujung-ujungnya dia malah nanya-nanya nih, wah YouTube udah dapat berapa nih, udah bisa beli apa aja nih. Alhamdulillah udah bisa, saya nih udah bisa beli PC sendiri gitu ya kan. Ya nggak usah minta orang tua lagi lah. Jadi ada kebanggaan sendiri ya. Juga kalau misalkan lagi corona ini kan anak-anak biasanya nggak dapat sangu tuh ya teman-teman saya. Teman saya malah kalau lagi masuk kampus malah senang itu. Karena apa? Karena kalau ke kampus dikasih sangu gitu kan. Kalau saya wah semakin saya sering di rumah malah makin banyak kan. Kalau ke kampus malah susah bikin kontennya kayak gitu lah ya. Ya jadi YouTuber tuh harus bisa pintar bagi waktu sih kalau menurut saya. Karena kalau misalkan kalian fokus di YouTube aja agak susah ya. Kalau misalkan apalagi belum belum apa ya, belum bisa menghasilkan lah ibaratnya ya. Tapi kalau misalkan udah menghasilkan, ya mungkin bisa lah ya kalian fokusnya nge-YouTube aja. Tapi kalau misalkan kayak saya gini, mungkin penghasilannya nggak pasti ya. Kadang naik, kadang turun. Jadi mending saya selesaikan dulu kuliah saya ya. Paling nggak minimal sarjana lah ya. Karena saya masih kuliah juga semester 4 di Politeknik Negeri Samarinda. Jadi mungkin adik-adik ada yang mau masuk Polnes nanti ya, bisa ketemu saya nanti. Oke, jadi langsung aja. Jadi di materi pertama ini untuk ngawalin YouTube ya pasti kita buat yang namanya akun ya. Dan kalau akun sih biasanya semua orang udah punya, apalagi kalau anak-anak itu udah pada bikin akun YouTube supaya bisa komentar, bisa klik like, klik dislike juga, itu semuanya harus punya akun. Jadi sebenarnya semua orang tuh udah punya akun gitu loh. Cuma yang membedakan YouTuber sama orang biasa itu adalah yang YouTuber ini pasti ngupload video. Kalau yang pengguna akun cuma penonton saja, nggak buat video gitu ya kan. Dan kalau ngebahas soal bikin akun, misalkan kalian mau bikin YouTube nih ya, udah jelas nih, saya mau bikin akun YouTube, mau jadi YouTuber nih. Kalau bisa sih bikin akun yang baru ya. Karena kenapa? Karena kalau bikin akun yang lama, misalkan akun lama kalian pakai buat YouTube, dikhawatirkan ini soal masalah security ya. Misalkan kayak kalian dulu waktu SMP mungkin pernah login akun kalian itu di laptop teman kalian atau mungkin login di warnet gitu kan, takutnya pas akun kalian channelnya udah gede nih 100.000 subscriber diretas orang, diganti passwordnya kan agak gimana ya, rasanya pasti stres banget ya. Ibaratnya kayak kalian punya warung kalian dicuri orang gitu loh barang-barangnya. Karena YouTuber ini lawannya malingnya itu sebuah hacker gitu. Hacker ini udah lebih gila sih ya, karena hacker tuh kerjaannya cuma di rumah aja tapi jaringannya kemana-mana ya, mungkin sampai ke negara lain gitu ya kan. Dan kalau ngomong-ngomong soal hacker ya, saya juga pernah dulu berlawanan dengan hacker. Jadi ini sekitar mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Jadi ketika saya cek email saya, itu ada orang menawarkan kayak semacam endorse gitu kan. Dan apalagi saya seorang YouTuber pasti senang kan yang namanya endorse. Apalagi dulu saya pernah dapat endorse barang headsetnya. Headset saya pakai ini endorse juga dari Cina. Saya dapat. Jadi waktu dapat endorse lagi saya percaya karena saya pernah dapat gitu. Cuma dia nih kedoknya bikin gini loh, kayak saya nih ditawari untuk ngiklankan aplikasi. Jadi dia ngasih aplikasi namanya VK Messenger. Dia bilangnya VK Messenger. VK Messenger itu kan terkenal tuh ya. Jadi saya percaya nih, wah emailnya juga tulisannya manajer lagi. Wah saya percaya, saya balas emailnya tuh. Saya balas, terus saya mulai tertarik ya. Katanya kalau tertarik nanti bakal dikasih berapa dolar ya, mungkin sekitar $300 atau mungkin sampai $500 gitu. $500 tuh kalau dirupiahin udah gede banget, mungkin udah jutaan ya. Hanya buat iklan 1 menit dikasihnya jutaan gitu. Wah, siapa aja pasti tertarik itu. Dan sayangnya waktu itu saya belum mengetahui apa-apa tentang modus-modus kayak gitu ya. Jadi saya klik linknya lah. Wah, sore-sore itu saya buka link. Wah, senang nih. Saya cerita ke keluarga saya, dapat endorse, bisa dapat duit. Wah, sudah saya
download, dikasih link gitu ya kan, dikasih link download aplikasi, saya install lah itu. Tapi pas saya install itu aplikasinya nggak mau keinstall, jadi kayak cuma loading doang, habis itu udah stop. Dan pas itu saya bingung kan, saya tanyakan lagi lah ke email saya sebelumnya. Dan dia bilang, oh mungkin nanti saya bakal kasih lagi aplikasinya, instalannya yang lebih bagus lagi, yang kemarin mungkin salah-salah gitu. Oke, saya tunggu. Nah pas malam itu langsung bekerja virusnya ya. Jadi kemarin saya dapat virus apa ya, saya lupa namanya. Dan waktu itu saya cek di email saya tuh udah ada semacam virus yang mau menjebol akun YouTube saya. Padahal saya nggak ada ngasih akun apa-apa ke dia gitu kan. Yang artinya apa, komputer saya waktu itu udah, ibaratnya virusnya tuh udah nyebar kemana-mana ya, mulai dari ke filenya mungkin sampai ke Google Chrome-nya ya. Dan untungnya di Google itu ada fitur untuk pengamanan kedua ya. Jadi walaupun orang itu tahu password kita, tahu email kita, dia nggak bisa langsung masuk karena ada konfirmasi kedua. Jadi untungnya saya udah nyiapkan itu ya. Jadi masih sempat tertunda lah untuk ibaratnya dia mencuri akun kita. Dan waktu itu langsung seketika saya hapus lah virus-virusnya. Pokoknya sampai saya tanya ke komputer mana-mana, katanya mending diinstal ulang. Itu saking ngerinya ya, install ulang tuh sampai file-file di komputer kita, di laptop kita tuh hilang semua. Akun saya nggak diambil waktu itu. Kalau sumpama diambil mungkin saya udah nggak lanjut lagi nih YouTube nih. Karena ulang dari awal susah banget. Dan ya itu ya pengalaman saya lawan hacker, karena ngeri juga kalau lawan hacker itu. YouTuber besar pun pernah gitu loh kena hack, kena ya hampir dicuri lah akunnya, sampai kadang nama channelnya tuh diganti-ganti gitu loh. Yang saya bingungnya itu gimana cara balikin akunnya lagi, itu yang saya pikirkan waktu itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih udah buat konten ya, udah tahu mau bikin konten apa, misalkan bikin konten gaming, atau mungkin horor, atau mungkin podcast nih ya dengan orang-orang yang dikenalnya, atau mungkin orang yang lagi viral di Samarinda gitu ya kan. Nah, kalian ketika buat upload video, kalian upload aja. Walaupun kalian ngerasa nih videonya, saya masih kaku nih bawanya, masih jelek, editannya masih gitu-gitu aja, cuma pakai teks, ngomong masih malu, pakai muka juga masih malu, ya nggak apa-apa, bikin aja. Karena semua YouTuber tuh sebenarnya awal mulanya begitu ya. Kalau kalian mungkin ngecek-ngecek aja, mungkin YouTuber yang kalian suka apa gitu ya kan, kalian coba lihat video awal-awalnya. Pasti nggak langsung bagus gitu loh dia. Mungkin dari kameranya masih buram, terus pembawaannya masih kaku amat gitu ya, masih cara ngomongnya juga nggak enak lah ya masih ibaratnya. Tapi kalau dia terus-terusan ya, kita terus-terus melakukan hal seperti itu, kita analisa juga ke YouTuber-YouTuber lain, ini kenapa sih YouTuber lain orang ini enak bawanya, kenapa disukai orang, kalau orang nonton itu orang suka gitu loh, sampai mau nge-share, mau subscribe. Nah itu sebenarnya dari pembawaannya sih ya. Makanya dari YouTube itu yang dipentingkan itu sebenarnya personality orangnya itu. Jadi kontennya itu kayak sebagai sebuah media aja untuk menyalurkan antara kita dengan penonton gitu. Karena orang tuh sebenarnya nonton kitanya ini ditonton orang mungkin karena kita lucu, atau mungkin kita asik orangnya, atau mungkin pembawaannya kayak teman-teman tongkrongan gitu. Itu yang bikin orang itu jadi suka nonton YouTuber begitu ya. Nggak kayak di TV ya. Kalau di TV mungkin orang nonton sekedarnya aja ya, nggak sampai ngefans, sampai ngikutin terus video-videonya, karena di TV itu pembawaannya khusus untuk semua orang yang mau nonton gitu ya, bukan rasanya kayak ngobrol bareng teman gitu. Kalau YouTuber tuh lebih ke kayak ngobrolnya kayak sesama teman gitu aja ya ngomongnya. Nah, kalau udah bikin video, di sini ada yang namanya bikin judul, deskripsi yang singkat, jelas, dan padat ya. Jadi kalau judul nih, misalkan ya, kalian pasang judul yang susah-susah, misalkan kalian lagi bahas yang viral-viral nih ya. Judulnya gila, ini penemuan ini. Saya yakin nggak bakal ada yang nemuin, karena dengan judul seperti itu pasti bakal susah. Misalkan nih saya bakal coba contohkan aja di YouTube nih ya. Misalkan konten Deddy Corbuzier nih. Kita bakal coba buka konten Deddy Corbuzier ya. Ini kan judulnya nih judul-judul yang ibaratnya kalau YouTuber yang masih awal nggak mungkin pasang judul begini. Kalau misalkan YouTuber besar kan udah view-nya emang udah gede, jadi otomatis bakal direkomendasikan sama YouTube gitu loh view-nya. Jadi biar judulnya 1,7 miliar uang saya hilang ini nggak masalah gitu.
Coba kalau misalkan kita bikin video yang mirip kayak Deddy Corbuzier gitu ya, subscriber kita mungkin masih 2.000 gitu. Terus kita pasang judul 1,7 miliar, nggak ada yang nyari karena nggak mungkin orang search di YouTube kayak gini 1,7 miliar. Nah kayak gini, nggak mungkin orang nyari dengan judul begitu. Pasti orang nyarinya misalkan ini kan dia podcast dengan Fitra Eri nih ya misalkan ya. Pasti harusnya orang nyarinya gini, podcast bareng Vira Eri. Nah, itu judul yang lebih jelas dan mudah dicari orang. Dan kalau misalkan bahasa bareng itu juga kadang banyak yang menggunakan kata yang beda ya. Bisa bareng, bisa sama, bisa dengan. Nah, gunanya di YouTube itu ketika kita ngupload ada yang namanya tagline ya. Jadi dengan kita ngupload tagline itu kita bisa tahu nih orang-orang kira-kira nge-search-nya selain di judul apa aja gitu. Dan kalau untuk deskripsi ini biasanya untuk keterangan tambahan ya, mungkin kalian mau naruh link video tambahan atau mungkin kalian mau naruh info-info tambahan dan mungkin link Saweria mungkin ya. Kalau misalkan kalian gaming biasanya link Saweria tuh sering tuh kalian ketemui ya untuk donasi-donasi kayak gitu. Ya, 2-3 ini udah berhubungan dan thumbnail ya. Sekarang thumbnail video juga sebagai pendukung ya, ibaratnya kalau kalian punya barang itu tuh semacam bungkusnya gitu ya sebagai supaya menarik enggaknya. Misalkan coba kita ke YouTube ya. Nih kita lihat thumbnail orang nih, jelas-jelas nih ya. Nih, gambarnya dengan menggunakan apa sih namanya nih di background dan tulisannya jelas, nggak terlalu banyak. Kayak gini kan menarik nih. 143 juta per bulan hanya dengan tulisan kayak gitu aja itu udah menarik orang gitu ya kan. Jadi thumbnail tuh nggak perlu harus yang penuh banget tulisannya gimana-gimana, nggak perlu ya, yang penting jelas dan langsung ke inti videonya biar orang ini tertarik, oh ternyata ada ini, misalkan kayak ini 143 juta per bulan, atau ini bahas horor nih ya, nih dikasih satu screenshotan di mana tulisannya yang paling horor ditaruh di sini biar orang tahu gitu loh di konten ini bakal apa yang dibahas. Nah itu sebagai kayak nge-welcome penonton gitu nah untuk tertarik ngeklik video tersebut. Nah itu dia cuy. Dan oke langsung aja kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu adalah shareability. Jadi apakah video kita akan dibagikan? Jadi orang nge-share video kita itu kayak semacam orang yang ngebantu supaya video kita tuh banyak yang nonton gitu loh. Kayak misalkan kalau kita aja yang nge-share kan kita cuma sendiri nih. Kita masa nge-share ke WA, ke IG, mungkin ke YouTube, komen-komen YouTube orang terus-terusan pasti bakal bosan kan. Tapi kalau misalkan orang itu penonton itu yang melakukan share pasti banyak banget, apalagi 10 orang aja nge-share ke orang-orang bakal nge-share lagi itu bakal membantu banget dalam view video kita ya. Jadi kalau misalkan orang mau nge-share video kita itu ada kayak gimana ya syaratnya gitu ya, karena kalau video kita nggak bagus pasti orang-orang itu bakal nggak mau nge-share ya kan. Makanya supaya orang mau nge-share bikinlah konten yang ibaratnya judul dengan isi video itu sesuai gitu biar orang nggak ibaratnya nggak kecelek ya, bahasanya kayak ketipu gitu, wah clickbait. Jadi kalau kalian nggak tahu clickbait itu kayak judulnya itu nggak sesuai supaya orang mau klik aja gitu ya, judul bohong lah, bohong untuk supaya orang mau ngeklik biar view-nya banyak. Padahal kayak gitu tuh malah rugi. Karena di kedepannya video kita nggak bakal ditonton orang lagi karena udah terkenal, wah ini clickbait ini suka bikin judul-judul yang nggak sesuai dengan isi. Nah tapi kalau misalkan video kita bagus, terus pembawaan kita juga bagus, kamera kita udah nggak goyang-goyang lah, pokoknya udah mantep gitu ya kan. Terus inti videonya juga bagus, orang pasti mau nge-share ya. Kalau saya boleh ceritain waktu saya lagi nyantai nih ya di rumah. Terus kakak saya ini kan lagi nyari HP nih. Dia lagi nyari HP, terus dia nge-share di YouTube. Dia cari dapatlah YouTube namanya Gadgetin nih. Kalau kalian tahu Gadgetin yang senang review HP. Nah, dia nonton itu. Dia kan penonton baru Gadgetin tuh. Kalau saya udah nonton lama, dari lama Gadgetin. Pas dia nonton, dia langsung nge-share ke saya dan langsung ngasih tahu ke saya kalau itu channel YouTube ini bagus gitu loh kalau mau nge-review, mulai dari pembawaannya bagus, terus pengambilan kameranya bagus, terus penjelasannya jelas, nggak terlalu dilama-lamain. Kadang ada tuh YouTuber yang suka ngelama-lamain durasi biar penontonnya lama nontonnya, padahal tuh nggak ngaruh loh. Kalau misalkan videonya lama tapi intinya nggak ada, orang baru 1 menit udah di skip itu video.
Tapi kalau video kita jelas, walaupun cuma 5 menit, tapi kalau orang merasa itu video isinya bagus, isinya yang memang dia cari, itu ya 5 menit dia tonton, nggak bakal di skip itu. Jadi itu adalah salah satu kunci. Jadi jangan sampai kalau kita jadi YouTuber kita menipu penonton gitu. Nanti orang nggak mau bantu share lah, ibaratnya begitu ya. Dan kalau mau kebantu share tuh biasanya juga dengan kita, kalau di video kita ingatkan ke penonton ya, jangan lupa share, jangan lupa share. Itu meningkatkan minimal 40% orang mau nge-share gitu ya. Jadi nggak nge-share karena diingatkan begitu, jadi mau nge-share. Dan ya sama kayak penjelasan tadi ya, dengan video yang dapat dijelaskan dengan satu kalimat ini ya jangan dipaksain gitu. Kalau misalkan durasinya sampai 5 menit aja ya 5 menit aja gitu. Jangan dipaksain 10 menit, dilama-lamain, diputer-puter pembahasannya biar 10 menit, biar iklannya bisa banyak tuh. Soalnya kalau di YouTube kayak gitu. Kalau minimal 10 menit dia bisa pasang iklan sebanyak apapun yang dia mau nih di bawah. Tapi kalau misalkan di bawah 8 menit, mungkin sekitar 5 menit, 6 menit, iklannya cuma satu aja di depan, sama di belakang juga ya, paling belakang. Dan di tengah nggak bisa dipasang iklan. Nah itu kadang YouTuber tuh kayak apa ya, bahasa sini tuh kayak maruk gitu ya. Maruk pasang iklan banyak banget tuh, tek 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 tek, biar banyak yang kena iklan terus. Ya, begitulah ya. Oke lanjut. Nah, di sini conversation yang saya jelaskan kayak di awal tadi, yang dimana YouTuber itu kalau membawakan sebuah konten, dia pasti membawakan dengan gaya bahasa yang lebih santai, lebih family friendly, lebih nggak terlalu kaku, nggak terlalu baku kayak host atau reporter ya. Kalau misalkan kayak kalian nonton di TV pasti bahasanya kan kayak kaku banget, terus nggak kayak nggak enak aja gitu kalau misalkan ngomong santai. Tapi kalau itu berbedanya dia nggak ada batasan harus berbicara seperti apa. Jadi penonton tuh lebih dapet gitu ya feel-nya antara YouTuber dengan penonton ini. Jadi wah kayak ngomong ya, saya kayak bilang tadi kayak ngomong sama orang tongkrongan aja gitu kan, sharing-sharing gitu di YouTube. Jadi nggak tegang-tegang amat gitulah kalau nonton di YouTube gitu ya kan. Dan kalau mau membangun dengan penonton juga bisa dengan Q&A. Q&A ini biasanya untuk YouTuber yang udah agak gede ya. Kalau misalkan kalian mau YouTube tapi masih mungkin kayak saya aja 14.000 subscriber belum bisa buat konten untuk apa sih namanya, bikin Q&A gitu ya. Jadi agak susah aja karena penonton masih belum aktif untuk menanyakan ke saya gitu kan. Misalkan kadang ada juga nih ya yang Q&A-nya itu nggak diminta orang karena apa? Dia di video-video sebelumnya udah pernah buat Q&A, mungkin di 1.000 subscriber dia bikin Q&A dan orang-orang udah tahu nih ya data-data dirinya dia, misalkan dia tinggal di mana, terus dia pernah sekolah di mana, umurnya berapa. Mungkin dia udah pernah ceritain di video-video dia waktu masih kecil YouTube subscribernya, dan pas sudah gede orang udah nggak kepo lagi karena udah ada di situ. Makanya mending disimpan-simpan aja dulu ya data diri kita, atau mungkin ada yang apa sih namanya room tour, masih 5.000 subscriber udah room tour, jangan dulu, mending nanti pas sudah gede aja biar orang penontonnya bisa lebih besar nih. Kalau kalian mau tahu ya, mungkin kalian yang suka nonton game tahu yang namanya Winda Basudara nih ya. Dia ini pernah bikin Q&A pertamanya, dan itu pas dia udah naik betul namanya nih, dan otomatis kalian bisa lihat cuma bikin Q&A aja dia udah 1,3 juta yang nonton ya kan, ngeri banget kan cuma bikin gini. Coba bayangin aja kalau waktu Winda Basudara masih 10.000 subscriber mungkin nggak ada yang nonton bahkan bikin Q&A gini. Mending disimpan-simpan aja dulu Q&A kayak gitu ya. Oke lanjut lagi ke slide berikutnya, interactivity ya. Jadi sama kayak tadi Q&A itu bisa dinanti-nanti lah ya, jangan terburu-buru. Nah yang kedua ini adalah ide untuk video selanjutnya. Jadi kita menggunakan asking ya, kita bertanya kepada penonton kita, wah besok ini mau bikin konten apa, kita kasih pilihan. Jadi di YouTube itu ada namanya fitur komunitas. Jadi kita balik lagi misalkan kayak kita coba ke YouTuber gaming juga, Just No Limit. Nih ya, kalian bisa lihat di kolom komunitas ini ada yang namanya fitur untuk voting. Jadi di sini dia pasti selalu nanya nih, guys, konten apa nih yang kalian pengen tonton di channel ini? Coba bantu vote. Nah, nanti kita bisa vote mungkin mau vlog atau mau gaming gitu kan. Nah, kalau misalkan persentasenya ini lebih banyak di gaming, ya otomatis dia pasti bikin konten gaming gitu loh. Gak mungkin kan dia udah penontonnya udah nyarankan gaming tapi dia malah bikin vlog, karena peminatnya lebih banyak gaming gitu ya kan. Nah, makanya dengan adanya interaksi ini dengan
penonton dengan YouTuber itu pengaruh banget di konten kita. Apalagi kalau kalian buka komen ini banyak tuh yang ngasih saran nih. Ayolah comeback ke gaming, bikin konten ini, itu bisa dijadikan acuan juga. Kalau misalkan kita pusing ya, aduh besok mau bikin konten apa, ya tinggal lihat dari subscriber maunya apa, kayak gitulah ya. Ya kira-kira seperti itulah penjelasan singkatnya. Dan ya seperti yang tadi juga komen like dan dislike juga sebagai pertimbangan. Kadang ada tuh ya yang kita bikin saya pernah bikin konten dulu yang dislike banyak, dan saya pikir ini kenapa dislike, oh ternyata saya bawanya kurang asik, mungkin agak kaku ya bawanya, jadi orang pada nggak suka tuh dengan penjelasan saya. Itu jadi pertimbangan juga interaksi penonton dengan YouTuber. Dan konsistensi ya, dari konsistensi ini mulai dari waktu itu bisa ada dua arti ya, mungkin waktu penguploadan video. Kadang ada tuh ya yang YouTuber punya jadwalnya sendiri mirip kayak acara TV, misalkan uploadnya setiap jam 4 sore. Nah itu kalau subscriber tahu jadwalnya, dia pasti bakal nunggu-nunggu tuh di jam 4 sore. Tapi kalau misalkan kita jadi YouTuber terus nguploadnya dari kadang pagi, kadang sore, kadang malam, orang jadi kadang bingung. Ini kapan sih? Tahu-tahu upload itu buat penonton jadi bingung gitu loh, jadwalnya kapan sih sebenarnya. Dan untuk pembawaan, jadi kalau untuk pembawaan itu harus bisa dibilang personality-nya harus personality yang ciri khas kita sendiri di YouTube gitu loh. Kayak misalkan gini, kalau kalian ngikutin YouTuber lain, misalkan kalian ngikuti cara ngomongnya Atta Halilintar gitu ya kan. Terus kalau orang lihat, wah ini kok kayak Atta Halilintar, orang pasti maunya nonton Atta Halilintar kan, nggak mungkin dia malah mau nonton yang subscribernya masih kecil. Nah makanya di YouTube ini yang paling susah itu adalah membangun karakteristik kita atau personality ya sebutannya. Kadang personality orang di YouTube itu beda banget dengan yang ada di dunia nyata. Mungkin di dunia nyata dia orangnya biasa-biasa aja, pendiam apa, tapi pas di YouTube dia orangnya banyak omong, ketawa, cengenges-cengenges, pokoknya lucu gitu ya kan. Itu bisa berubah banget karakteristiknya ya. Jadi jangan kaget kalau kalian lihat YouTuber di dunia nyata kok nggak kayak gini aslinya ya. Karena itu cuma hanya sebatas di depan kamera atau demi konten aja lah ibaratnya begitu ya. Dan kalau untuk membahas format video, kita ngebahas format video tuh yang dengan kualitas yang minimal 720p ya. Apalagi sekarang YouTube itu kan penggunanya lebih ke pengguna HP tuh. Kalau pengguna HP tuh 720p udah bagus banget ya, udah minimal lah ya, jangan sampai 480 itu udah jelek. Dan kalau kalian mau YouTube nggak punya kamera, nggak punya DSLR, nggak punya apa-apa, cuma punya HP zaman sekarang tuh udah bagus loh. Saya aja pakai HP di 2019 itu pakai main game, terus pakai facecam juga di HP yang sama, terus saya editing di HP juga, itu udah buat saya video saya pernah ditonton sampai 100.000 orang hanya dengan menggunakan HP aja. Jadi YouTuber tuh nggak perlu harus punya device bagus sih kalau untuk awal-awalnya aja ya. Jadi jangan sampai kalian kalau mau YouTube harus bagus dulu nih device-nya nih, harus beli ini, harus beli itu, minta orang tua, nggak usah. Pakai yang ada aja, kalian manfaatin cuy. Nanti kalau udah punya penghasilan sendiri dari YouTube, nah itu baru mungkin kita upgrade perlahan ya, mungkin mulai dari HP atau kamera atau mungkin mikrofon dan lain-lainnya. Dan kalau untuk nada atau tema ya seperti saya bilang tadi, tema itu harus jelas. Ya kalau misalkan kalian bikin channel YouTube kontennya game ya game aja, bikin konten horor ya horor aja, bikin podcast aja, jangan dicampur gitu. Misalkan podcast campur mukbang, campur main game, itu orang pasti bingung ini channel sebenarnya ngebahas apa sih, beda-beda gitu loh. Oke lanjut. Nah targeting ini juga suatu hal yang penting untuk kita analisa ya sebagai seorang YouTuber, yang dimana kita nih mau ngarahkan video kita ini kemana, apakah ke anak-anak atau ke orang dewasa atau mungkin orang-orang pelajar ya, mungkin mahasiswa atau anak-anak SMP, SMA, mungkin itu konten untuk edukasi ya. Dan kalau misalkan kalian bikin konten horor, kalian tahu nih targetnya mungkin ke orang-orang remaja atau dewasa yang memang suka konten-konten horor ya kan. Dan kalau misalkan kalian main game, kalian mungkin targetkannya lebih ke anak-anak di bawah 17 tahun ke bawah lah ya. Karena jangan sampai kalian gabungin konten horor campur konten gaming gitu kan. Nanti kaget nih yang anak-anak tahu-tahu nonton game horor begitu ya kan. nggak cocok lah pokoknya. Oke. Sustainability, apakah setiap episode bisa diperhatikan secara menyeluruh oleh penonton baru? Jadi kalau misalkan
YouTuber itu untuk YouTuber awal nih ya, misalkan kayak ya mungkin adik-adik ada yang mau jadi YouTuber, bikin konten itu jangan selalu bahasanya kayak memahami yang YouTuber yang udah subscriber yang udah lama ya, tapi harus selalu menyambut subscriber yang baru gitu. Beda kan dengan yang YouTuber yang udah gede, mungkin YouTuber yang udah gede udah bodo amat ya dengan yang kayak gitu, yang penting yang penting penonton setia sih yang sebenarnya dia cari. Tapi beda dengan kita yang masih dari bawah, mungkin kita mikirnya wah kita harus nambah-nambah terus nih subscriber. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu menyambut para penonton ini supaya mau subscribe channel kita gitu loh. Jadi nggak sebatas cuma nonton doang. Yaitu kembali lagi ke kualitas video kita. Apakah video kita itu dianggap orang pantas untuk di-subscribe gitu ya kan. Kalau misalkan video kita masih agak jelek-jelek ya nggak apa-apa. Mungkin emang awalnya begitu ya. Tapi kalau misalkan kalian udah lama, udah setahun nge-YouTube harus bagus terus itu pokoknya. Jangan sampai kualitas itu menurun kalau kalian bikin channel YouTube gitu. Misalkan kayak penonton setia itu ibaratnya kayak gini loh, kalau kalian buka YouTube ya. Kadang ada kan yang subscribernya tinggi, penontonnya rendah. Ada juga subscribernya biasa-biasa aja. Ya kembali ke Deddy Corbuzier nih. Kalian kalau mau lihat ya, kontennya itu selalu view-nya selalu jutaan nih. Kalau kalian lihat nih ya, karena kontennya menarik dan juga pembawaannya bagus. Jadi orang suka gitu loh nontonnya. Jadi ibaratnya dia nggak perlu subscriber baru ya, nggak perlu harus 27 juta kayak Atta Halilintar supaya penontonnya jutaan, nggak perlu. Yang penting penonton yang dulu subscribe tetap nonton. Karena apa? Karena kualitasnya terus tetap ada gitu, tidak menurun. Kadang kontennya nggak, misalkan jadi nggak jelas, itu nggak selalu bagus-bagus. Apalagi nih sampai 12 juta, 4 juta. Itu karena YouTuber tuh nyari sebenarnya penonton sih. Subscriber tuh nomor 2. Karena semakin banyak yang nonton, ya pendapatannya semakin banyak juga. Jadi walaupun kalian kayak misalkan Atta Halilintar subscribernya 27 juta nih, tapi kalau yang nonton cuma ratusan ribu aja itu masih lebih mending yang 14 juta tapi penontonnya 1 juta begini, lebih banyak malah. Jadi subscriber itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Itu cuma sebatas supaya lebih direkomendasikan lah ya, video kita tuh direkomendasikan oleh YouTube gitu aja sih sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Collaboration. Nah, ini juga salah satu yang lebih penting ya, apalagi kalau kalian masih awal YouTube. Cuma kolaborasi ini agak susah sih ya kalau misalkan kalian nggak punya kenalan YouTuber gitu. Kalau saya sih selama ini belum pernah yang namanya kolaborasi dengan orang, karena di Samarinda kayaknya YouTuber yang saya kenal cuma satu tuh, Om Senang Gamers. Mungkin kalian tahu tuh Om Senang Gamers yang polisi main game. Itu tuh orang Samarinda ya kan. Cuma bayangin aja kalau misalkan saya data email dia, misalkan mau collab gitu ya kan, pasti kayaknya dia nggak mau sih. Karena kenapa? Karena dia nggak collab itu harus saling menguntungkan gitu loh. Sama-sama untung, sama-sama naik, sama-sama rame. Tapi kalau misalkan saya collab dengan yang lebih besar, pasti dia nganggapnya wah untungnya saya apa collab dengan dia, kecuali dia emang niatnya mau ngebantu kita buat naik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah gede nih ya, YouTube kita udah besar, mungkin 100.000 udah banyak yang kenal lah ya, itu pasti harus yang namanya kolaborasi supaya orang nggak bosan ya dengan konten kita yang kita aja. Sekali-sekali kita ngundang orang gitu ya, ngundang YouTuber lain pasti lebih asik gitu. Karena kalian pasti sering aja kan ngelihat YouTuber kadang udah 10 juta subscriber masih kolaborasi. Itu karena penting banget kolaborasi itu biar penonton tuh semakin gimana ya, supaya nggak bosan aja sih ya dengan konten-konten yang kita aja. Sekali-sekali kita ngundang orang kayak gitulah. Oke, jadi dari pembahasan yang gua bahas tadi, di sini ada yang namanya kita tuh pentingnya untuk mengasah skill editing kita, karena dengan skill editing kita itu membuat video kita lebih bagus. Dan kalau video kita bagus, terus kita lebih hobi ngedit gitu kan, otomatis walaupun channel kalian itu nggak naik-naik, misalkan gitu-gitu aja, kalian nggak bakal berhenti. Kayak saya dulu hampir setahun itu nggak dapat apa-apa, view cuma 10-20 doang aja. Tapi saya nggak bakal berhenti karena kenapa? Karena emang saya hobinya ngedit, emang suka dengan yang berbau video editing begitu. Jadi walaupun nggak dapat duit ya nggak apa-apa. Emang YouTube ini saya gunakan sebagai penyalur untuk melihatkan skill editing kita gitu loh.
Jadi kalau seandainya ada yang komen kan, wah videonya kurang gini, kita baikin lagi. Nah kalau misalkan udah dapat penghasilan itu cuma bonus aja dari YouTube. Karena sebenarnya YouTube itu awalnya media untuk menyalurkan skill editing video kita. Kadang ada tuh ya YouTuber sekarang yang mikirnya cuma uang aja. Jadi saking pikirannya cuma begitu aja, dia bikin konten tuh yang penting viral, yang penting lucu, yang penting misalkan yang paling rame saya lihat di YouTube itu konten prank. Prank itu jadi semua orang yang nggak punya skill editing video tuh bisa nge-YouTube gitu kan, nge-YouTube yang penting ngerjain orang ketawa ditonton orang. Wah, kadang ada sih ya yang pranknya tuh berlebihan, kadang merugikan orang, yang itu yang kadang dia tuh demi konten. Kayak contohnya di tahun lalu ada ya, pas puasa tahun lalu yang trending satu yang itu prank bagi-bagi sampah tuh, pasti kalian tahu ya. Itu dia bisa berpikiran begitu karena dia pasti mikirnya karena uang, karena wah ini belum pernah ada, ini pasti bakal viral, ini pasti bakal rame yang nonton. Tapi kalau dia nggak pikir kalau itu ada undang-undangnya, terus merugikan orang, nah itu jadi dia nomor duakan itu demi uang gitu. Karena bayangin aja YouTube itu kalau view-nya udah ratusan ribu, hanya dengan bikin satu video sehari itu aja, kalian bisa dibayar kira-kira sekitar 300.000. 600.000 bahkan. Karena saya kalau tolak ukur saya itu adalah pernah video saya itu sampai videonya mungkin sekitar 200.000 yang nonton ya. Itu saya dapatnya 300.000 ya. Cuma buat sehari video dikasih 300.000 dari YouTube. Bayangin aja kalau kalian videonya mungkin sampai 1 juta. Itu mungkin dapatnya jutaan juga. Bayangin aja sehari bikin video dapatnya jutaan gitu kan. Nah, tapi gara-gara itulah YouTuber sekarang nih banyak yang buat konten itu bukan sekedar untuk mengasah skillnya, editingnya atau skill entertainnya, tapi lebih ke cari uangnya aja gitu. Jadi mau bikin konten sembarang yang penting viral, Wah, itu kadang agak berbahaya juga ya. Oke, jadi kesimpulannya dari penjelasan saya, kalau kalian mau jadi YouTuber itu yang penting menurut saya sih mulai aja dulu. Jadi mungkin kalian ada yang malu ya, malu di depan kamera, mungkin ngomong belum bisa lancar. Itu semua YouTuber pasti pernah ngalamin itu. Apalagi ngomong depan kamera tuh malu banget. Saya aja pernah ini ya, bikin konten pertama kali coba bikin facecam, pakai facecam, saya udah siapkan nih setnya nih di kamar saya nih, saya buat, tapi waktu sudah rekaman saya malah kayak ngeblank sendiri ya. Karena apa? Karena saya masih awal-awal ya kan, tapi nggak apa-apa. Dari cara itulah kalian mau memulai gitu loh. Mau yang namanya memulai pasti nanti lama-lama bagus kok. Jadi walaupun di awal kalian agak cringe ya, agak aneh gitu, tapi nggak apa-apa, buat aja terus. Nanti pasti terbiasa kok. Yang penting kita biasa ngelakuin, biasa ngomong depan kamera dan mengkomentari apa yang kita bahas di konten itu pasti bakal bagus kalau lama-lama ya. Ya mungkin itu aja kali ya penjelasannya, dan mungkin dari panitia gimana? Apakah langsung ke sesi pertanyaan atau bagaimana? Oke, mungkin karena masih ada waktu juga untuk materi, mungkin saya boleh tanya-tanya dikit ya Bang ya, untuk Oh dari boleh saya. boleh. Oke, mungkin karena YouTube Bang Yahya nih kan sudah 14 subscriber ya. Ya. Berarti itu sudah apa ya bahasanya kalau di YouTube tuh monetasi ya Bang ya? Oh sudah. Sudah monetasi. Mungkin Ya. bisa sharing Bang gimana perasaannya, kayak apa cara monetasinya itu gimana, sama pertama kali dapat hasil dari YouTube tuh gimana? Kan sesuai judul juga kan, media YouTube sebagai media berkarya, siapa tahu juga bisa menjadi media buat pundi-pundi bagi kita gitu Bang. Oh Mungkin ya. bisa. Jadi kalau supaya dapat 14.000 tuh gimana ya? Saya dulu tuh bikin konten karena saya game Free Fire ya. Free Fire tuh kan emang lagi rame-ramenya nih. Di tahun-tahun ini dari 2019, 2020 sampai sekarang mungkin masih rame nih ya. Jadi kebetulan kalau misalkan di game Free Fire itu lagi ada yang rame, langsung saya cepet-cepet bahas. Biar apa? Biar jadi yang pertama untuk ngebahas gitu. Jadi orang nyari misalkan apa yang rame di YouTube, baru saya gitu yang ngebahas. Jadi otomatis orang mau ngeklik video kita, dan yang pastinya jangan lupa kualitas juga nomor satu ya. Jadi jangan cuma sekedar cepat, tapi juga kualitasnya bagus. Dan kalau subscriber nambah 14.000 itu biasanya gara-gara videonya rame ya. Jadi kalau videonya rame,
dan pembawaan kita memang bagus di video itu, nggak asal-asalan ya, memang kita kualitasnya kita tetapkan, orang-orang pasti mau kok subscribe. Kayak kalau saya lihat di YouTube itu tiap hari saya ngeliat di YouTube Studio ya, untuk ngeliat perkembangan channel itu gimana ya, kayak yang subscribe tuh selalu ada, padahal saya kadang mikir konten saya gitu-gitu aja selalu ada yang subscribe gitu. Jadi kayak otomatis aja kalau video kalian banyak yang nonton, pasti subscribe tuh bakal nambah terus kok. Dan kalau misalkan perasaan waktu pertama kali dapat AdSense itu ya, pendapatan itu di bulan awal bulan kemarin di 2021, Januari 2021. Rasanya tuh bangga banget ya. Apalagi kita mahasiswa nih ya, jarang megang duit-duit gede gitu kan. Sekali dapat gede gitu, wah rasanya bangga banget lihat, orang tua juga kayak senang lihatnya. Dan juga enaknya lagi kalau menurut saya, kalau mau beli barang itu udah nggak minta lagi gitu loh. Misalkan kalau mau keluar, mau beli makanan, mau beli apa tuh tinggal beli-beli sendiri. Tapi kalau dari saya sih, saya lebih fokus untuk pengembangan device ya. Jadi uangnya tuh tidak semata-mata saya gunakan untuk menghabiskan aja untuk senang-senang. Mungkin waktu dulu saya belum YouTube, saya nggak bisa beli ini, saya jadi beli ini. Enggak, saya lebih utamakan untuk ke kualitas dulu. Jadi misalkan saya upgrade device-nya, baru mungkin nanti kalau ada rezeki lagi beli kamera DSLR biar lebih HD lagi, jernih, ya kayak gitulah ya. Perasaan sih ya senang aja. Jadi kalau kalian yang mau nge-YouTube, ya coba-coba aja lakuin. Siapa tahu kan bisa nanti ya jadi kolaborasi bareng dengan saya gitu. Waduh. Oke, itu mungkin jawabannya Bang Ripki. Oke, berarti mantap ya. Berarti mulai dari bulan Januari kemarin sudah hingga sekarang pasti ada pemasukan ya dari YouTube-nya. Alhamdulillah begitu sampai Wah, sekarang. mantap, mantap. Oke, mungkin karena ini juga metodenya pelatihan dan diskusi ya, mungkin kita akan meminta dari audiens teman-teman SMA Negeri 1 Samarinda dan Informatika Unmul juga. Tapi sebelum itu mungkin dari panitia bisa nge-share link absen terlebih dahulu di chat. Mungkin panitia bisa di-share. Tunggu ya. Oke. Wait. Oke. Di chat grup ada, di chat Anu juga mungkin bisa, di chat Zoom-nya mungkin Karin atau yang lain, panitia yang lain bisa share di link chat Zoom. Bentar. Oke, itu sudah ada ya untuk link absennya. Nih saya tambahi juga. Bisa diisi ya untuk absennya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ke diskusi dan tanya jawab. Untuk mekanismenya sendiri, yang mau bertanya atau sharing atau gimana, bisa raise hand melalui Zoom yang mau ditanyakan ke Bang Yahya. Mungkin kita akan buka 3 dulu ya Bang Yahya, 3 pertanyaan. Oke. Mungkin 3 pertanyaan, dan seperti yang saya bilang di awal, itu akan ada 1 door prize untuk 1 pertanyaan terbaik. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya nih seputar konten kreator, seputar YouTube, ini mumpung ada Bang Yahya nih, ya, yang sedang merintis YouTube. Ada yang mau nanya mungkin? 3 orang pertama. Kak, saya mau bertanya, Kak. Oke, Oke. silakan. Mungkin bisa memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Firmansyah dari SMA Negeri 1 Samarinda. Yang saya tanyakan tuh, apakah tema yang tidak konsisten itu mempengaruhi jumlah penonton kita di YouTube? Jika iya, apa alasannya, Kak? Gitu, Kak. Oke, Apakah mungkin dengan ini mau satu-satu atau dikumpul dulu 3-nya Bang Yahya? Gimana? mungkin lebih satu-satu aja dulu Satu-satu, biar oke. Dipersilakan. Oke. Apakah dengan konten kita yang campur aduk itu mempengaruhi view mungkin atau apapun itu ya? Kalau menurut saya nih ya, kalau misalkan kita di awal merintis suatu hal yang campur itu, orang pasti bakal nggak terlalu suka ya. Apalagi saya sudah pernah ngalami, jadi saya pernah coba untuk mencampurkan
Padahal sesama game itu ya, sesama game. Tapi saya campurkan dengan game lain. Orang-orang tuh langsung kayak jadi pergi gitu loh, subscribernya jadi hilang. Terus komen yang biasanya rame jadi sepi, dan itu berdampak pada video saya yang berikutnya. Jadi ketika di video berikutnya saya upload yang memang temanya saya begitu, itu udah jadi mulai sepi itu. Dan saya jadi berpikiran, wah ini kayaknya kalau mau buat yang baru mungkin lebih baik bikin channel kedua. Kayak saya juga punya channel kedua, dan kalau misalkan kamu mau campur itu konten, itu bisa dilakukan kalau kamu punya yang namanya penonton tetap. Jadi kalau misalkan kamu tahu YouTuber kayak gaming misalnya kayak Just No Limit ya. Just No Limit tuh mau konten apa aja udah pasti ditonton ya. Walaupun dia nggak ngebahas game, mungkin dia ngebahas dengan adiknya, dia kan sering tuh main-main dengan adiknya, hanya dengan bikin video begitu aja pasti ditonton orang. Ya karena apa? Karena kembali ke personalitinya dia tadi, karena personalitinya dia tuh udah dapat dengan penonton. Jadi ibaratnya dia tuh penonton itu nonton nggak cuma kontennya aja, tapi memang orangnya yang dia tonton. Ya seperti kira-kira seperti itu sih jawabannya. Mungkin udah jelas kah atau ada yang masih bingung tadi, Zaki? Oke, Jaki. Ya, terima kasih Kak. Sudah Oke, jelas. Sama-sama. Terima kasih banyak mantap, Kak. terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada yang Permisi, question. Nah ya, silakan. permisi Bang, mau nanya. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan Dwi Putra dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Oke. Saya ini mau nanya apakah ada peluang jadi YouTuber di tahun 2021 ini? Kira-kira apakah ada peluangnya dan kira-kira tema apa yang diangkat gitu untuk di tahun ini 2021? Oke. Ya, itu aja. Ngebahas peluang ya. Mungkin kalau peluang itu sekarang udah agak berat ya, karena banyaknya itu YouTuber udah kayak di tahun 2015 2016 itu tuh masih zaman-zamannya para YouTuber di Indonesia yang merintis karirnya lah ya. Dan kalau soal tema sih, tema bisa apa aja ya, tergantung dari pembawaan kita sih sebenarnya. Pokoknya kunci dari YouTuber itu sebenarnya dari personalitinya. Jadi mau konten apa aja kalau personalitinya udah dapet dari penonton, pasti orang nonton kok. Apalagi kalau misalkan orang tahu kita nih lucu, suka ngejoknya unik gitu ya kan. Orang wah pasti bakal nonton terus walaupun kita bikin konten apapun itu. Dan kalau peluang sih mungkin masih bisa ya. Kalau kalian lihat sendiri di 2021 ini, mungkin dari 2020 kemarin lumayan banyak YouTuber-YouTuber yang kecil jadi naik dengan cepat, yaitu artinya peluang jadi YouTuber yang bisa dikatakan sukses itu masih bisa lah, walaupun agak berat ya, nggak segampang dulu waktu di 2015 saingannya masih dikit. Sekarang udah banyak banget karena personality orang tuh udah semuanya udah ada yang punya gitu loh. Jadi kita mau bikin suatu hal yang baru tuh agak susah. Jadi benar-benar harus memutar otak betul gimana nih supaya orang tahu ciri khas channel kita nih apa. Ya kira-kira seperti itu sih jawabannya. Mungkin Oke. udah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup Bang. Terima kasih Oh banyak. udah. Ya, sama-sama. Oke, mungkin selanjutnya nih ada yang lewat chat nih, bentar ya, ada yang resen, ada yang lewat chat, tapi yang duluan yang lewat chat dulu, sebentar ya. Mau tanya Bang, bagaimana cara membuat ciri khas konten YouTube kita Bang, dari Gozali Nur? Membuat ciri khas konten ya? Ya. Membuat ciri khas konten itu bisa dari apa ya? Mungkin kalau konten itu tergantung dari kamu sih maunya konten apa dulu. Kalau misalkan kamu membahas konten horor ya, misalkan bikinlah ciri khas mungkin mulai dari gaya kita ngomong, logat kita ngomong, mungkin dengan set apa sih namanya, set di belakang kita, background di belakang kita. Mungkin kalau temanya horor lebih gelap gitu ya kan. Dan yang pastinya lagi kalau kita mau ngeliatin misalkan kita cari inspirasi nih ya, ngeliat di channel orang, jangan sampai kita ngikutin betul. Makanya di YouTube itu ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dengan kita ngamati orang, jangan langsung kita ikutin benar. Misalkan, wah cara ngomongnya begini, ciri khasnya begini, terus pembahasannya begini, step by stepnya begini, terus latar belakangnya begini. Jangan 100% diikuti. Kalau bisa ikuti, amati,
terus ditiru, terus kita modifikasi. Mungkin ada kekurangan apa yang dia nggak punya, kita tambahin. Mungkin kita lagi horor tapi sambil agak ngelawaknya, mungkin kayak gitu. Jadi nggak horor-horor aja. Itu bisa kalian kreativitasi sendiri lah, supaya yang orang nggak punya, kita punya. Itu yang bisa menjadi ciri khas channel kita. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, cukup Gozali. Ya, mungkin sudah 3 pertanyaan, kita buka lagi ya, Bang. Oke. Buka mungkin 5 deh, mungkin 5 lagi. Oke. Ya, yang pertama mungkin dari Aldian Tegar, dipersilakan. Cek. Masuk. Ya, mungkin dari Aldian Tegar bisa menanyakan. Oke. Halo Aldian Tegar. Mungkin di next dulu ya. Unmul Rini Widya Oktaviani, dipersilakan. Oh iya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Rini Widya Oktaviani dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Administrasi Bisnis. Gini Bang, soalnya saya ingin bertanya bagaimana tipsnya nih untuk mempertahankan diri supaya kayak tetap bikin konten terus. Kan misalnya tuh ada tuh fase-fasenya orang itu bosen, kayak membuat konten, bingung mau bikin konten apa lagi gitu. Nah, untuk mempertahankan reputasinya selama di YouTube itu bagaimana ya? Oke, terima kasih. Bagaimana cara tetap menjaga reputasi ya, supaya nggak turun. Kadang kita sering kan lihat YouTuber yang walaupun udah jutaan view-nya turun tuh. Itu biasanya ada beberapa faktor. Faktor yang saya ketahui itu biasanya karena dia nggak mau inovasi dan nggak mau kolaborasi. Jadi kalau misalkan kita kontennya begitu-gitu aja, orang kan pasti bosan tuh. Kalau misalkan kita nggak mau ngelihat channel orang, memang yang lagi rame apa sih? Ibaratnya kalau kita ngelihat di YouTube tuh kita ngelihat trendingnya, yang emang lagi rame dibahas, yang lagi rame diperbincangkan itu apa, itu yang bisa kita jadikan konten. Dan kalau untuk kolaborasi itu juga bisa sebagai salah satu cara supaya kita tetap bertahan di YouTube. Itu misalkan kayak gini ya, walaupun kita udah gede nih, udah 10 juta subscriber dengan 8 juta subscriber. Nah, kan itu pasti subscribernya beda orang kan, belum tentu sama kan. Nah, dengan adanya kolaborasi, kita secara nggak langsung menambah subscriber juga. Jadi semakin nambah subscriber, semakin banyak juga kan subscribernya, dan juga kualitas penontonnya itu semakin ramai juga jadinya. Jadi nggak semata-mata cuma penontonnya dari dia aja, tapi dari orang lain juga akhirnya nonton di channelnya dia. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, sudah 1. Mungkin 4 lagi ada yang ingin tanya. Tadi ada Aldian Tegar. Mungkin kalau nggak bisa lewat chat Zoom juga boleh. Iya. Halo, suaranya udah ada? Ada. Oke, terima kasih Rifki. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aldian Tegar Pratama dari Undip. Di sini saya ada 1 pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana membangun personality yang Mas maksud, yang mana kita sebagai pemula di bidang ini dan juga melawan insecurity terhadap orang-orang ataupun penonton yang menonton kita, Mas. Oke, itu aja. Terima kasih. Membangun personality dan menghilangkan rasa insecure ya. Iya. Oke. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya aja ya. Kalau personality sampai sekarang saya pun masih belum mendapatkan personality yang disukai sama penonton. Jadi kalau kita pengen bangun personality, saya punya cara yang walaupun saya belum bisa nerapkan, tapi paling tidak berkembang sedikit demi sedikit lah ya. Jadi saya tuh punya cara yang dimana saya kan pasti suka ya sama channel ini. Jadi saya tulis tuh di mana aja kan, tulis ya. Misalkan saya suka channel ini, terus ditulis kenapa suka ini, mungkin karena dia lucu, oke ditulis. Dan ini mungkin dia dari channel kedua kalian tulis lagi kenapa kita suka ini, mungkin karena dia suka dark jokes gitu ya kan. Atau mungkin tulis lagi channel ketiga, mungkin karena dia ngomongnya santai ya, dengan logat asli daerahnya dia, terus bawanya itu kayak ngobrol dengan
sesama teman aja gitu, nggak terlalu kaku-kaku amat. Atau kan kadang YouTube itu ngomongnya kayak kayak orang Jakarta ya, kayak pakai gue terus apa gitu. Nah, kalau bisa sih bikin aja ciri khas yang baru, walaupun susah ya, mungkin agak agak aneh ya kalau misalkan kita dengar sendiri. Tapi kalau misalkan kita dapat personalitinya, orang bakal suka. Nah, kembali ke tadi kita ngelis nama yang kita suka tadi. Nah, kita simpulkan nih, gimana kalau dari semua yang baik-baik dari channel ini, dari channel-channel yang kita list tadi, kita gabungin jadi satu. Jadikan satu karakteristik yang baru. Ya walaupun mungkin di YouTube zaman sekarang ini personality kayak apapun kayaknya udah ada gitu di YouTube, tapi paling enggak kita harus tetap yang namanya cari terus apa ya, personality yang memang benar-benar ciri khas kita gitu loh. Walaupun susah sih, susah kalau menurut saya di 2021 ini, karena YouTuber tuh udah banyak banget. Dan kalau saya dulu untuk menghilangkan ke insecure atau mungkin malu-malu juga di depan kamera, saya emang dulu waktu bikin konten pertama kali pakai facecam itu malu betul lah pokoknya ya. Karena nggak biasa aja, karena saya dulu waktu SMP, SD, SMP, SMA tuh nggak pernah yang namanya ngomong di depan orang pun nggak pernah. Jadi ketika saya bikin video tuh saya serasnya kayak ditonton orang gitu kan. Jadi akhirnya ketika udah record udah 1 menit malah garing banget kan. Jadi akhirnya nggak saya upload, nggak saya edit. Tapi kalau saya biarin gitu terus, saya nggak bakal dapet nih insecure, saya nggak bakal hilang. Jadi otomatis kalau gitu saya bikin aja terus-terusan, walaupun jelek ya jelek nggak apa-apa, bikin aja. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak malu-malu lagi ya di depan kamera, walaupun kadang saya kalau untuk ngomong di depan kamera tuh sering tersendat ya. Jadi kalau di video tuh sering saya cut gitu. Tujuannya itu karena sampai sekarang jujur aja saya masih agak-agak gimana gitu kalau ngomong depan kamera ya. Apalagi kalau di samping kamar saya ini ada kakak saya, wah sudah konsentrasi saya hilang gitu. Kayak malu sendiri ngomong kayak orang gila, soalnya kita ngomong sendiri depan kamera, terus di kamar sendiri tapi ngomong nyaring-nyaring, ketawa-ketawa sendiri. Ya itu sih kalau pengalaman dari saya. Kira-kira seperti itu kalau pendapat saya. Oke, gimana tadi? Mungkin ada tambahan pertanyaan dari saya, gimana boleh? Boleh. Oke, tadi kan personality ya Mas ya. Apakah menurut Mas sendiri cara pembangunan personality yang tadi Mas bilang itu berhasil dan juga berdampak positif bagi Mas sendiri? Itu aja. Oke. Kalau berhasil enggaknya, kalau sampai sekarang sih alhamdulillah ada sedikit dampaknya. Saya mendapatkan penonton yang mau merespon gitu. Ketimbang dulu waktu saya bikin konten hanya menggunakan screen recorder di HP saya, tanpa melihatkan wajah saya, hanya dengan suara saya, penonton itu kayak nggak tapi ini, komentarnya nggak tapi antusias. Karena kenapa? Karena dia bingung membedakan channel kita dengan channel orang, karena sama-sama cuma screen recorder, kayak nggak ada bedanya. Tapi dengan adanya kita menampilkan muka, terus dengan personality yang seadanya yang kita punya ini, setidaknya membedakan channel kita dengan channel orang. Jadi kalau dia sering lihat muka kita, oh ini channel yang ini nih, yang namanya ini. Kalau misalkan mukanya beda kan, setiap orang pasti mukanya beda-beda tuh ya. Jadi hanya dengan wajah saja itu orang udah bisa setidaknya sedikit mengenali channel kita. Dan kalau dampak yang berhasil, saya itu kan caranya saya kutip dari salah satu YouTuber yang saya lihat ya. Jadi YouTuber yang saya lihat dengan cara yang saya gunakan itu, dia berhasil menciptakan satu karakter ya, walaupun enggak beda-beda jauh dengan YouTuber lain, tapi setidaknya dia sudah dapat personality-nya dengan para penontonnya dia. Misalkan kayak gini, dia dapat personality yang dia dapatkan itu dari penonton yang beda gitu. Misalkan penontonnya orang dewasa. Nah, ketika kita bawa di channel kita yang penontonnya anak-anak itu kan nggak tahu tuh personality yang kayak gini nih siapa yang punya. Nah, otomatis dia ngiranya wah ini personality yang baru ini. Nah, itu yang saya lihat YouTube-nya itu berhasil sampai sekarang ini penontonnya rame. Padahal dulu dia orangnya mungkin saya lihat video awal-awalnya mungkin sama kayak saya aja ya. Mungkin kaku amat, bawanya gitu-gitu amat, tapi karena dia dapat personality-nya berhasil untuk sampai ke 5 juta subscriber dia. Oke, mungkin itu jawabannya dari saya. Oke, gimana? Oke, makasih Mas Yahya, mungkin udah cukup jawabannya. Sehat terus, semoga Amin. banyak rezeki, amin. Amin. Amin, ya. Makasih Mas Fadil. Ya, Oke. makasih Mas Rizky juga. Ya, siap.
Oke, mungkin tadi sudah ada total 4 pertanyaan ya. Mungkin tadi masih ada slot 3 pertanyaan terakhir mungkin. Apa masih ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat atau raise hand ya. Oke. Jadi saya rasa Bang Yahya hari ini itu antusias banget ya. Sudah ada beberapa lontaran pertanyaannya. Oh iya. Apalagi gimana menjawab pertanyaan Bang di tengah puasa juga nih, apakah masih semangat? Udah mulai haus ini kayaknya nih. Waduh, jangan Bang. Tunggu masih Oh, berapa jam lagi untuk anu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman nih SMA Negeri 1 Samarinda sama Informatika Universitas Aku Mula mau Warman. nanya, Bang. Iya, silakan. Mau nanya, Ki. Iya, silakan. Eh, kalau buat YouTuber gaming tuh harus kah? Harus jadi pro player dulu kah? Jadi YouTuber gaming harus pro player atau enggak gitu ya? Kalau saya sih termasuk yang enggak pro ya. Tapi untuk menutup itu saya bikin konten yang tips and trick mungkin, dan nggak mesti harus jago ya. Walaupun kadang kalau kita lihat di YouTube, YouTuber gaming itu cepat naik kalau dia jago. Semakin dia jago, makin banyak tuh yang nonton. Nah, gimana mensiasatinya? Kalau saya sih bikin konten yang lebih menekankan ke kitanya ya. Saya lebih ngomong, mungkin saya akan di video itu saya melontarkan kayak jokes biar orang itu nggak bosan, walaupun kita nih nggak jago-jago amat gitu di game. Tapi itu kalau mau game yang kompetitif ya mungkin game online. Tapi kalau mau yang game yang nggak mesti harus jago, bisa sih main game-game offline. Itu kan game yang tidak kompetitif, nggak mesti jago. Yang penting pembawaan kita seru, orang pasti mau nonton kok. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin udah jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Mas Ya, siapa tadi? Arman, Mas. Ya. Oke. Mungkin kalau dari jawaban cukup mungkin ya. Oke, Ya. mungkin tadi tadi nih dari chat, Bang, saya ingin bertanya lagi bagaimana caranya melihat pangsa pasar sasaran penonton yang ingin dituju yang lagi ramai di YouTube buat YouTuber pemula, Bang. Oke. Untuk ya. Bangsa pasar untuk YouTuber pemula ya. Kalau dari saya ya, kalau ini pengalaman saya sih biasa ngelihat yang ada di trending. Di YouTube tuh kan ada trending, misalkan kontennya apa nih? Gaming misalkan ya. Lihatlah di trending gaming itu yang rame apa gitu. Misalkan di game ini Mobile Legends misalkan, atau Free Fire atau PUBG lagi rame. Mungkin kalau di Free Fire tuh yang paling rame sekarang ini konten ngeprank gitu ya kan. Mungkin kalau di game Mobile Legends apa gitu ya kan. Mungkin di Mobile Legends ada prank-pranknya juga, saya nggak tahu juga ya. Yang jelas dengan melihat prank-prank kayak gitu, itu bisa prank, mohon maaf salah. Kalau kita ngelihat trending begitu, itu bisa menambah pengetahuan kita. Oh ternyata ini lagi rame nih. Gimana kalau aku buat konten kayak gini juga. Terus bisa juga sih kalau saya cara kedua adalah dengan bacain komen-komen YouTuber udah besar. Jadi di YouTuber udah besar, apa sih yang dipengen sama penontonnya dia tuh, mungkin suatu hal yang baru yang bisa kita ambil duluan ya, sebelum YouTuber yang gede ini bikin, kita duluan yang ibaratnya kayak membuat konten yang betul-betul belum dibuat sama yang YouTuber yang emang di komen seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Oke, mana tadi dari Rini? Sudah. Iya, sudah. Makasih. Oke, makasih ya. Sama-sama. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum penutup. Itu dari Sultan N. Itu apa tanggapan Abang tentang artis TV yang masuk ke dalam YouTube dan juga YouTuber lama yang berhenti dari YouTube, Bang? Oke. Artis masuk YouTube. Artis masuk YouTube itu ada kelebihan tersendiri karena dia tuh udah punya yang namanya fans ya. Jadi ketika dia nge-YouTube, biar baru 1 hari 2 hari tuh udah naik ya. Dan dampaknya ke YouTuber-YouTuber yang sudah lama ini sampai ada yang pensiun itu karena artis YouTube itu dikatakan mengubah standar YouTuber lama gitu, yang dimana YouTuber lama kan konten-kontennya betul-betul konten yang nggak ada di TV gitu kan. Ketika YouTuber masuk terus membawakan konten-konten yang mirip kayak di TV, cuma hanya dengan mungkin tanpa batasan ya, beda dengan di TV. Di TV kan masih ada batasannya dari KPI. Kalau di YouTube tuh
batasannya cuma satu aja, yang nggak boleh kekerasan dengan anak, itu yang paling sering ditekankan di YouTube. Nah, sehingga orang-orang tuh nganggap YouTube ini udah kayak TV gitu loh. Udah bukan sebagai tempat media untuk melihatkan skill editing kita. Jadi karena artis YouTube kan pasti dieditkan orang gitu ya kan. Pasti bukan dia yang berkreasi. Jadi kayak YouTuber tuh dulu kan waktu di 2016-17 tuh image-nya YouTuber itu adalah orang yang punya kelebihan atau kehebatan untuk ngedit video gitu kan, unik-unik. Tapi kalau udah artis yang masuk, wah itu udah standar YouTube tuh udah jadi kayak standar TV gitu loh. Kayak kita nonton di YouTube situ kayak kita nonton TV sudah kontennya gitu. Jadi menurut saya ya itu makanya sampai YouTuber-YouTuber yang lama itu pensiun, karena dia kayak udah capek bikin konten kayak apapun gak terlalu rame, karena yang lebih rame orang sering nontonnya itu nonton artis yang masuk YouTube, karena mereka udah punya masa lah, ibaratnya punya fans dari lama ya, jadi enak lah ibaratnya begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, sip. Gimana dari Sultan? Jelas Ya ya, Bang, cukup jelas. makasih. Oke, Ya, jelas. cukup jelas ya. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya seperti sampai sini dulu, karena mungkin takutnya Bang Yahya tiba-tiba buka puasa kan deh. Ya, mungkin kalau ada yang mau nanya bisa di tadi ada chat, ada Instagramnya juga kan tadi di pembacaan CV, itu mungkin bisa dikontak ke abangnya langsung. Terus nih, oke, mungkin Bang sebelum ditutup, kami dari panitia ingin menyerahkan piagam ya atau sertifikat secara online dulu ya Bang ya, karena memang lagi acaranya juga online ya, mungkin seperti ini dulu ya Bang ya. Oke, diterima online Bang ya. Oke, ya sip. Oke, sip. Jadi ini ya untuk penyerahan plakatnya. Setelah itu mungkin sebelum ditutup, apa dari Bang Yahya ada closing statement terakhir nih Bang buat calon-calon konten kreator di YouTube, baik dari informatika maupun adik-adik kita SMA Negeri 1 Samarinda Bang? Kalau dari saya sih yang pengen YouTube, bikin aja YouTube walaupun masih malu, mungkin masih nggak pede, bikin aja. Nanti kalau terus-terusan bikin terus, nanti rasa malu tuh otomatis hilang sendiri kok. Karena saya juga dulu malu-malu sih, tapi sekarang udah lumayan lah, udah nggak terlalu malu. Dan kalau misalkan nanti udah jadi YouTuber mungkin udah 10.000 juga, udah dapat AdSense, mungkin ntar bisa collab sama saya nanti. Biar YouTuber Samarinda ini juga dikenal gitu, karena YouTuber Samarinda kan masih dikit ya, masih nggak terlalu rame lah. Nah kita bangun nih dari Samarinda nih, YouTubernya mantap-mantap nih, kira-kira seperti itu lah. Oke, sip. Makasih ya Bang Yahya atas ilmunya yang sudah dikasih hari ini. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin untuk dokumentasi bisa teman-teman buat on cam, buat di screenshot. Nah, mantap nih. Yang mau on cam, ayo on cam. Sip. Mantap. Wih, rame ya, ada 40 yang hadir nih Bang. Oke. Sudah mungkin dari panitia bisa aba-aba mau screenshot. Oke. Layar pertama 1, 2, 3. Udah. Sudah atau ada lagi layar kedua? Sudah? Oh ya, sudah berarti ya. Oke, terima kasih ya yang buat sudah hadir pada pertemuan pertama kita kali ini. Mungkin sampai jumpa untuk di pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua sendiri saya mau spoiler. Nah, tadi kan Bang Yahya kasih materi itu yang tentang basic-basic dasar-dasarnya YouTube. Nah, mungkin kalian kalau yang sudah mulai minat jadi YouTuber itu pasti bingung kan terkait riset konten itu seperti apa, cara mencari konten itu seperti apa. Nah, tunggu nanti hari Rabu di jam yang sama di link Zoom juga, itu akan hadir pemateri yang
cukup handal juga dalam meriset ide konten. Jadi jangan lupa ya nanti hari Rabu. Oke, nanti saya share linknya di grup. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih Bang Yahya dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.